Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Piana. Selamat bergabung Ibu. Ya, sama-sama Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya atas partisipasinya hari ini dalam mengikuti seminar hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Nurul Fajriah tadi, sangat bagus sekali materinya. Mungkin ada sedikit berhubungan materi tersebut dengan materi saya. Mungkin ini adalah salah satu berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan tentang pengelolaan kelas. Walaupun sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua lebih handal, lebih lihai lagi, lebih ahli lagi dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini saya sekedar sharing pengalaman ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Minta tolong kepada admin, ini PowerPoint-nya belum di share. Nggih Bu, tunggu ya Bu. Ya. Bagaimana Bu Madiana? Ya, sudah muncul. Silahkan lanjutkan Bu. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf, mungkin supaya mempersingkat waktu, saya mulai saja presentasi saya hari ini tentang pengelolaan kelas dengan metode sticky point. Nah, di sini mungkin secara tidak langsung mendengar sticky point ini pasti ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik sekalian ingat ke sticky point. Nah, sticky point itu apa? Stiker yang untuk menulis-nulis sesuatu. Nah, pakai kertas kecil dan menulis sesuatu catatan atau catatan penting misalkan. Nah, tapi di sini sticky point itu bukan sticky note. Nah, tapi berbeda. Nah, kadang kalau sticky note kan yang disebutnya membuat catatan kecil. Kalau di sini sticky point. Tapi secara tidak langsung memang ada persamaan. Ya, boleh dilanjutkan. Nah, di sini sebelum saya fokus ke media sticky point-nya, metode maksudnya metode sticky point-nya, maka saya ingin membahas dulu tentang pengertian pengelolaan kelas. Nah, di sini pengertian dari berbagai sumber, di sini saya langsung simpulkan bahwa pengelolaan kelas itu ada 3. Nah, pertama, seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Nah, di sini bagaimana caranya seorang guru membangun kondisi kelas itu supaya tertib. Nah, terus bagaimana tingkah laku siswa itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, secara tidak langsung kan akan mewujudkan kegiatan belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Nah, di situ mungkin secara tidak langsung bapak-bapak, ibu-ibu sudah memahami bagaimana sebenarnya kondisi kelas masing-masing. Apalagi misalkan kita mengajar di SD atau di MI. Nah, anak-anak yang begitu aktif, nah begitu mungkin ada yang semangat, mungkin ada yang lagi kurang semangat. Nah, jadi secara tidak langsung guru itu tuh menjadi harus lebih semangat lagi untuk membuat murid kita lebih baik lagi. Nah, di sini. Nah, selanjutnya slide selanjutnya. Nah,
sebenarnya apa sih misi utama kita dalam pengelolaan kelas? Nah, pertama yaitu tersedianya lingkungan belajar yang mendukung semangat proses belajar. Nah, jadi bagaimana caranya suasana kelas itu mendukung kegiatan belajar kita. Nah, kemudian banyaknya keterlibatan waktu untuk digunakan dalam aktivitas belajar. Nah, di sini bagaimana caranya waktu kita yang di dalam kelas itu fokus ke proses pembelajaran. Nah, kadang kebanyakan waktu ketika di kelas banyak terbuang percuma. Misalkan kadang ada anak yang istilahnya membuat keributan, atau misalkan ada hal-hal yang mengganggu di kelas, kan kadang waktu itu terbuang ke hal-hal tersebut, mungkin memperingatkan, atau ada hal-hal yang mengganggu. Nah, sehingga waktu digunakan untuk fokus ke belajar menjadi berkurang. Nah, begitu. Ya, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya apa sih adanya tujuan pengelolaan kelas itu? Nah, di sini mewujudkan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar ataupun sebagai kelompok belajar untuk berkembangnya kemampuan siswa. Nah, jadi di sini kita mengkondisikan bagaimana siswa perorangan atau secara kelompok untuk mencapai kemampuannya. Nah, tujuannya belajar kan kita mencapai kompetensi. Nah, kemudian menghilangkan berbagai hambatan yang interaksi belajar. Nah, jadi kita bagaimana caranya hal-hal yang mengganggu. Nah, hal-hal yang mengganggu ketika kegiatan belajar itu tidak ada. Nah, jadi kita bagaimana caranya supaya waktu kegiatan belajar itu fokus. Nah, fokus sehingga waktu itu lebih manfaat, yaitu lebih optimal penggunaannya. Nah, kemudian tujuannya menyediakan fasilitas atau peralatan dan materinya hingga kegiatan. Nah, di sini kita harus adanya model pembelajaran, strategi pembelajaran, atau pendekatan pembelajaran, metode, media. Nah, dari situ kita harus menyertakan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya membina perilaku siswa. Nah, jadi tidak langsung kan di dalam kelas itu perilaku siswa macam-macam. Ada yang mungkin positif, ya alhamdulillah, ada mungkin yang negatif. Nah, negatif ini kan kita harus ada rem untuk mengelola. Nah, bagaimana caranya supaya di dalam kelas itu sesuatu yang baik. Nah, jadi sesuatu yang negatif mungkin kita bisa kurangi atau bisa ditekan. Nah, dengan salah satunya tadi dengan metode suatu metode atau jadi khususnya di sini makanya saya mengemukakan dengan sticky point. Nah, ya selanjutnya admin. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu kondisi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar itu sebenarnya ada 3. Kondisi fisik, kondisi kelompok, dan kondisi emosional. Nah, kondisi fisik di sini siapa? Kondisi fisik anak itu sendiri. Bagaimana mungkin kesehatannya, mungkin tahan tubuhnya, atau keadaan kondisi perut atau kondisi tubuhnya sendiri bagaimana. Kemudian kondisi kelompok. Nah, pada saat kondisi kelompok kan pengaruh teman atau pengaruh lingkungan sekitar sangat berpengaruh sekali. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengelolanya supaya hal-hal tersebut
tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian salah satunya juga kondisi emosional. Nah, emosional ini juga sangat berpengaruh kepada kegiatan pembelajaran. Apakah itu emosional yang sangat berpengaruh kepada perilaku anak itu atau kepada lingkungan kelas. Nah, jadi harus hati-hati juga kita tentang kondisi emosionalnya. Jadi harus ada salah satu metode atau cara, bagaimana cara kita untuk mengelola. Nah, dari kondisi-kondisi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar ini. Ya. Next, admin. Nah, untuk dapat menangani masalah pengelolaan kelas, guru harus mampu pertama mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas. Nah, secara tidak langsung mohon maaf, ada. Nah, mengenali ya, saya lanjutkan. Di sini mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas. Nah, jadi selama saya melakukan penelitian atau observasi terlebih dahulu, nah jadi kadang masalah di kelas itu banyak pada motivasi atau minat siswa yang kurang dalam belajar. Nah, jadi tidak adanya motivasi, minat siswa dalam belajar. Nah, jadi seakan-akan yang adanya kurang minat, motivasi, mereka menjadi berperilaku negatif. Misalkan tadi mohon maaf, misalkan ada membuat keributan sendiri atau bertengkar dengan temannya atau ada tidur di kelas misalkan. Nah, jadi seakan-akan hal tersebut diakibatkan oleh motivasi yang kurang. Nah, itu tadi. Jadi secara tidak langsung kita harus mengenal dahulu Minta bantuan. Suaranya, Bu. Hilang suara. Tadi berdengar. Ibu suaranya. suaranya hilang. Oh iya, mohon maaf Bu. Ya, baiklah, untuk saya ulang lagi. Masih suaranya. Masih, Bu. Suara Ibu hilang lagi. Ibu Mardiana tidak terdengar. Oh iya, ini bagaimana Bu, ada? Ada, Bu. Alhamdulillah, mohon maaf. Ya, ada. Ya, baiklah, saya lanjutkan mungkin dari awal, slide awal. Mungkin karena cuaca di sini kadang hujan, juga di sini sekitar daerah sini banjir. Nah, mungkin Ya Allah. lagi mendung di sini. Nah, di sini saya lanjutkan, mohon maaf. Nah, di sini untuk dapat menangani masalah pengelolaan kelas, guru harus mampu. Yang pertama tadi menurut maksud saya tadi mengenali masalah yang muncul di kelas. Nah, jadi ketika saya melakukan observasi sebelum melakukan penelitian dengan sticky point, saya melakukan observasi di kelas. Secara garis besar, siswa itu kurang minat dan motivasi dalam belajar di kelas. Nah, di sini hal itu yang mendasari siswa itu melakukan kegiatan maksudnya berperilaku negatif. Nah, contohnya misalkan melakukan keributan sendiri atau bertengkar dengan temannya atau ada yang mungkin malah tidur di kelas. Nah, jadi hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya minat dan motivasi belajar. Nah, jadi dari situ saya mungkin harus adanya strategi yang bisa meningkatkan motivasi dan minat anak tersebut. Setidaknya ada sesuatu yang mendorong. Nah, mendorong supaya anak tersebut lebih fokus belajar di kelas.
Nah, kemudian memahami pendekatan mana yang sesuai untuk masalah tertentu. Nah, jadi sesuai dengan masalah tersebut, bagaimana caranya bagaimana caranya kita menemukan strategi atau suatu metode, bagaimana pendekatan kita supaya masalah-masalah tentang pengelolaan kelas ini bisa kita tangani dengan baik. Nah, kemudian memilih dan menetapkan yang paling tepat untuk masalah yang dimaksud. Nah, jadi di sini kan harus mencari solusi. Bagaimana caranya kita pengelolaan kelas kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi akan sesuai dengan KBM, kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien tadi. Ya, next, admin. Nah, berdasarkan masalah sebelum-sebelumnya dan berdasarkan observasi sebelumnya saya lakukan, maka saya memilih sticky point sebagai suatu strategi atau suatu metode alat untuk membantu dalam pengelolaan kelas. Nah, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya mungkin ada yang sudah pernah menggunakan metode ini. Bagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak? Sudah? Belum pernah. Belum. Ya, atau yang sudah kenal dengan istilah sticky point? Baru. Oh, belum. Ya, baru dengar sekarang Iya. sih sticky point Ya. ini. Ya, mungkin lah sebelumnya sticky point mungkin ada keterkaitan dengan mungkin pas kita ketika kita menyebut sticky point, mungkin ibu ingat sticky note. Nah, sticky note yang ada di laptop, ya. Biasanya sticky note kan ada di laptop untuk mengingat tulisan-tulisan catatan-catatan penting mungkin. Nah, di sini saya menggunakan istilah sticky point. Nah, sticky point itu adalah suatu metode. Nah, saya anggap ini adalah suatu metode atau alat untuk membantu pengelolaan kelas. Nah, di sini tujuan saya jadi menggunakan sticky point itu, pertama, tadi masalah yang sering muncul, kurang adanya minat dan motivasi siswa. Nah, jadi supaya siswa berminat dan bermotivasi untuk belajar, maka saya melakukan sticky point. Kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif. Jadi suasana kelas itu bagaimana suasana belajar yang sebenarnya. Nah, semuanya fokus, semuanya memperhatikan, semuanya hati dan pikirannya fokus belajar di dalam kelas. Nah, kemudian menunjang keberhasilan. Nah, kalau misalkan kita suasana kelas kondusif, anak semangat belajar, minat tinggi, insya Allah kegiatan belajar mengajar akan baik dan hasil belajar pun akan baik. Nah, dari situ, dari 3 tujuan ini, saya memilih metode sticky point ini untuk membantu pengelolaan kelas tersebut. Nah, selanjutnya, admin. Ya, nah di sini saya kenalkan sticky point adalah sesuatu yang bisa ditempel pada tempat tertentu. Nah, di sini maksudnya kalau dalam bahasa Inggris kan artinya sticky itu lengket. Nah, secara tidak langsung kan lengket berarti ada perekat, ada lem. Nah, ada lem, ada perekat. Nah, biasanya sesuatu yang bisa ditempel harus pada media, suatu media. Misalkan buku ini, saya ada sticky, nah saya tempel di sini. Nah, jadi harus ada tempatnya, dasarnya. Nah, biasanya kalau di kelas kita menggunakan karton besar. Nah, karton besar atau mading, papan mading. Nah, jadi sticky point ini sebagai laporan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Nah, biasanya ditempel di dinding.
ditempel di dinding atau bisa juga ditempel di papan tulis. Nah, jadi ketika waktu kegiatan berlangsung, sticky point ini sudah bisa disiapkan melalui media karton sebagai media tempat menempel atau merekatkannya. Nah, jadi di sini sticky, kita fokus ke sticky-nya. Nah, sticky adalah sesuatu yang bisa ditempel apapun itu. Nah, jadi tujuan dari adanya sticky point ini adalah suatu penghargaan untuk siswa. Nah, dan dalam bentuk poin untuk penilaian siswa. Nah, di sini saya ulang lagi, sticky point ini adalah berfungsi sebagai suatu penghargaan untuk siswa dalam bentuk poin untuk penilaian siswa. Nah, jadi di sini ya Ibu, ya Bapak, Ibu, sticky point itu sebagai bentuk bukti atau tanda bahwa siswa itu memiliki nilai. Nah, memiliki nilai-nilai misalkan atau dari hal-hal positif yang dia lakukan. Nah, juga perilaku negatif juga ada untuk sticky point-nya. Nah, next admin, kita kembali dulu. Lanjut supaya lebih jelas. Lanjut. Nah, mohon maaf saya lewati dulu yang PPT sebelumnya ini supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, di sini contoh penerapan yang sudah dilakukan dengan sticky point. Nah, di sini mohon maaf Ibu, pada bagian yang biru yang sticky point saya tulis di situ memakai tempelan sticky note karena menyesuaikan warna-warna. Nah, jadi warna-warna mungkin mohon maaf kurang jelas warnanya. Nah, di sini ada yang untuk menyatakan bagian wajah-wajahnya. Nah, ditempel di bagian wajahnya, misalkan warna kuning ini untuk yang bertanya. Jadi bagian kuning atau sticky note yang warna kuning ditempel ke orang yang bertanya. Nah, jadi siapa yang bertanya itu ditempeli. Nah, kemudian yang gambar kedua, ini gambar kedua dikreasikan. Nah, posternya tempat tempelannya dikreasikan sebagai bentuk pohon. Nah, jadi bukan bentuk poster lagi, tapi bentuk pohon. Nah, di sini bentuk pohon. Jadi di situ bukan boleh kalau mau nama-nama ditulis boleh. Kalau di sini saya menggunakan gambar wajah siswa langsung. Nah, jadi di situ jadi kelihatan siswa yang mana mendapatkan sticky yang banyak atau siswa mana yang mendapatkan sticky yang sedikit. Jadi kelihatan karena di sini saya menggunakan gambarnya secara langsung. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak, apakah sudah ada bayangan maksud dari sticky point ini apa itu? Bagaimana? Mohon minta tolong dijawab. Sudah. Ya, sudah. Sudah bisa. Ya, sudah. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya, admin, terima kasih. Terus, mohon maaf admin bisa kembali lagi ke slide selanjutnya. Slide sebelumnya tadi. Ya. Nah, di sini kenapa alasan saya yang sebelumnya admin. Ya, di sini mengapa alasan saya menggunakan sticky point karena apa? Karena siswa itu harus ada sesuatu yang mendorong. Nah, jadi sesuatu dipaksakan. Karena apa? Karena dipaksakan itu bukan bentuk, menurut saya bukan bentuk kekerasan, bukan. Ini suatu ketegasan.
Nah, jadi dengan adanya sticky point, jadi anak itu bisa melihat gambaran perilakunya secara langsung. Nah, jadi mungkin sticky point ini paling secara tidak langsung itu deskripsi perilakunya ketika belajar, ketika kegiatan belajar. Nah, mungkin di sisi lain, apabila dia mendapatkan sticky mungkin yang sedikit, atau sticky yang bermuka jelek, atau yang stiker yang emotik, misalnya menggunakan emoticon yang jelek, misalkan kan itu mungkin ada sisi malu dengan teman-temannya yang lain, atau mungkin menjadi sadar, oh aku tidak boleh seperti itu misalkan. Nah, jadi sticky point ini secara tidak langsung itu sebagai media supaya siswa itu sadar bahwa sebenarnya perilaku saya selama kegiatan belajar mengajar itu baik atau tidak. Nah, jadi sebagai refleksi bisa, sebagai sesuatu yang mendorong bisa, atau sesuatu sebagai penyemangat juga bisa. Jadi makanya dari situ, kalau misalkan kadang kita hanya menasihati, misalkan Andi, kamu tidak boleh seperti itu, ya mungkin sudah selesai begitu. Kalau ini Andi sudah misalkan ribut sendiri, kasih saja dia sticky point yang menyatakan indikator ribut. Nah, jadi misalkan Susi tadi menjawab dengan baik, nah berarti dia beri penghargaan sticky dengan warna yang karena sudah bertanya, mungkin nilai bintang kah, atau stiker bintang, atau stiker love kah misalkan. Jadi hal yang mendasari saya memilih sticky point itu yaitu yang tadi saya sampaikan, sesuatu yang ingin mendorong siswa supaya ketegasan kepada siswa, seperti itu. Ya, lanjut admin. Admin. Nah, di sini. Nah, bagaimana sih penerapan sticky point? Nah, sticky point digunakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dalam mengontrol kegiatan siswa saat belajar. Nah, jadi sticky point ini sebagai pengelola. Nah, pengelola perilaku kelas, perilaku siswa di kelas. Jadi apapun yang dilakukan siswa di kelas itu kita deskripsikan atau kita gambarkan dengan sticky point. Nah, jadi biar kelihatan bagaimana perilaku mereka yang sebenarnya, jadi ada bukti nyata. Nah, terus sticky point untuk menyatakan indikator positif dan negatif dari kegiatan saat pembelajaran. Nah, jadi di sini sticky point itu kita pilih bagian indikator positif dan bagian indikator negatif. Nah, jadi misalkan indikator positif bolehlah pakai stiker yang lucu-lucu, yang cantik-cantik misalkan, atau pakai stiker yang warna, misalkan yang bertanya mendapatkan warna biru, misalkan yang menjawab mendapatkan warna merah, misalkan yang menambahkan mungkin warna yang lain. Nah, jadi di sini indikator menyatakan indikator positif dan indikator negatif. Nah, jadi indikator positif itu misalkan yang aktif bertanya dapat langsung tempel di rekatkan di bagian tempat penempelan sticky point misalkan. Habis itu menjawab, menambahkan, menyimpulkan, menulis di papan tulis, membaca di depan kelas. Nah, jadi sesuatu kegiatan atau perilaku positif, indikator positif apapun itu mungkin boleh ditambahkan indikator yang lain. Nah, jadi supaya seakan-akan mereka itu dihargai. Nah, jadi dihargai bagaimana kegiatan hasil aku belajar hari ini, jadi kelihatan di hasil dari sticky point tersebut. Nah, kemudian indikator negatif. Nah, tidak hanya indikator positif yang kita
kita gambarkan juga ada indikator negatif. Nah, jadi bila anak itu ribut sendiri, tempel saja sticky point yang menyatakan misalkan ribut sendiri. Mungkin ribut sendiri itu bentuk warna hitam. Nah, stiker atau sticky note misalkan, atau memakai stiker misalkan yang berwarna hitam, atau stiker yang jelek misalkan, itu menyatakan indikator negatif, misalkan ribut sendiri atau mengantuk. Misalkan menggunakan stiker yang jelek misalkan, atau melamun, tertidur, tidak menulis, tidak menjawab, tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi di sini kita harus pilih dulu sticky yang mana yang untuk indikator positif dan yang mana indikator negatif. Jadi kita secara tidak langsung harus paham dulu tujuan dari penerapan sticky point ini untuk apa, yaitu untuk menyatakan indikator positif dan menyatakan indikator negatifnya. Nah, jadi bagi anak nanti yang menggunakan banyak melakukan indikator positif, berarti stiker atau sticky yang untuk positif dia mendapatkan lebih banyak, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini. Nah, sticky point yang bisa digunakan itu buatan sendiri. Pertama, bisa membuat sendiri atau bisa membeli stiker yang sudah ada di pasaran. Misalkan ini membuat stiker sesuai keinginan, bisa juga. Nah, misalkan ibu-ibu kan banyak di WA, di WhatsApp, stiker-stiker yang lucu. Nah, stiker-stiker itu kan kita bisa ambil, kita bisa print. Nah, di kertas. Nah, dengan itu kita potong, kemudian kita beri lem di belakang. Nah, di belakangnya kan bisa kita gunakan. Atau juga membuat stiker sendiri dengan tulisan kita juga bisa, misalkan sesuai dengan kreasi kreatif kita bagaimana. Jadi kadang siswa, apalagi siswa SD atau MI, itu memerlukan suatu media atau suasana yang lebih asik gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan kita memakai stiker, berarti ada sesuatu yang baru, ada yang Sesuatu bisa yang dilihat. menyenangkan. Ya, sesuatu yang menyenangkan, ya Ibu. Jadi sesuatu yang bisa dilihat, dipandang gitu. Nah, jadi menggunakan stiker ini bisa membantu mereka untuk lebih semangat, lebih bermotivasi begitu. Jadi kan bagi anak yang banyak bertanya, maka dia akan mendapatkan stiker-stiker yang banyak. Nah, kalau misalkan anak yang istilahnya banyak menjawab, misalkan akan mendapatkan stiker yang banyak juga. Jadi jadi bisa dilihat di papan tulis atau di dinding kelas suatu kebanggaan tersendiri begitu, nah mendapat banyak stiker. Nah, begitu juga bagi siswa yang melakukan hal-hal yang negatif. Nah, misalkan ada yang melamun atau ribut sendiri atau mengantuk. Nah, jadi akan mendapatkan stiker yang jelek. Nah, jadi kan itu sesuatu pengingat bagi dirinya sendiri. Aduh, mungkin ada rasa malu pada teman-temannya yang lain. Nah, jadi mungkin dari situ dia, aku tidak mau mendapatkan stiker yang jelek misalkan. Nah, dari situ untuk pengingat dirinya. Nah, kemudian sticky atau stiker yang sudah ada di pasaran. Nah, jadi ini yang mirip ada mereknya, maaf, Joyko. Nah, ini kan berarti di sini bisa digunakan warnanya. Nah, jadi misalkan warna pink untuk menjawab, warna oranye untuk yang bertanya, misalkan warna kuning yang aktif menjawab pertanyaan atau menulis di depan, atau yang hijau membaca dengan baik misalkan. Kalau perbuatan yang negatifnya misalkan biru, misalkan berbicara sendiri, atau ungu ribut sendiri. Nah, jadi disesuaikan warna-warna dengan indikator yang sudah ada.
atau mau yang stiker yang sudah lucu-lucu, yang ada animasinya. Nah, gambar ini. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, kalau saya dulu pakai sticky note waktu penelitian, dan yang ini dan yang satunya menggunakan membuat sendiri, memakai pohon. Nah, jadi bentuk pohon, jadi di situ saya mulainya. Nah, mau sampai di sini bagaimana Ibu bisa dipahami apa maksud dari sticky point tersebut? Bisa. Nah, jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, kemarin ketika saya penelitian bagus sekali tanggapan anak-anak di kelas. Jadi awalnya ketika saya observasi, ketika gurunya mengajar, saya lihat banyak anak yang mengantuk, bolak-balik keluar, entah dia ke WC atau kemana, terus ada yang bercanda dengan temannya. Pokoknya begitulah bagaimana kondisi anak SD yang keaktifannya luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah ketika saya melakukan penelitian, saya langsung menggunakan sticky point. Nah, sticky point pertama saya hanya menggunakan sebagai stikernya tuh sticky note saja sebagai warna, latar warna. Nah, alhamdulillah banyak perubahan. Jadi mereka kadang berlomba-lomba ingin mendapatkan sticky indikator positif. Nah, ingin mendapatkan nilai yang baik, sticky yang baik gitu. Nah, jadi lebih semangat bertanya, lebih semangat menjawab. Nah, jadi mungkin antara 1-2 lah yang tadi masih ada yang mengantuk atau masih ada yang ribut gitu. Nah, tapi hari keduanya saya menggunakan pohon sebagai bentuknya. Kan awal saya menggunakan poster yang besar untuk tempelannya. Yang kedua saya menggunakan bentuk pohon. Nah, jadi bentuk pohon ini saya tempel di papan tulis. Jadi bagi anak yang sudah bertanya, mereka sendiri yang menempel stikernya. Bagi anak yang menjawab, mereka sendiri yang menempel di depan. Tapi bagi anak yang ribut atau tadi melakukan hal-hal yang negatif, mereka sendiri juga yang menempelnya. Nah, jadi setelah kegiatan belajar berlangsung, ada refleksi. Nah, dari situ dilihat siapa yang paling banyak mendapatkan nilai stiker yang baik, siapa yang paling banyak mendapatkan stiker yang negatif. Nah, di situ dibacakan. Jadi secara tidak langsung perubahan sikap perilaku siswa itu sangat terlihat sekali. Nah, dengan adanya metode ini. Nah, jadi alhamdulillah siswa-siswa itu banyak perubahan, terutama perubahan perilaku. Nah, jadi adanya biasanya berteriak. Nah, salah satu masalah di kelas itu juga Ibu Bapak, anak-anak itu sering sekali berteriak. Nah, jadi berteriak itu adalah salah satu menurut saya hal negatif, karena itu kan salah satu kebiasaan. Nah, seakan-akan kan kebiasaan itu lumrah itu. Nah, sudah harusnya kan itu tidak boleh karena berteriak dibiasakan. Jadi makanya kadang saya juga berteriak dimasukkan ke indikator negatif, karena banyak anak memanggil ibu gurunya saja dengan berteriak, apalagi memanggil teman-temannya di samping. Nah, itu sangat mengganggu kegiatan belajar di kelas. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ketika saya mengajar tidak ada lagi tidak ada lagi siswa yang berani berteriak, tidak ada lagi siswa yang keluar masuk kelas karena mereka takut sticky mereka dapatkan banyak yang jelek, banyak yang negatif. Karena saya tekankan juga di awal, sticky point adalah gambaran dari penilaian kalian. Nah, dari penilaian siswa, sticky point adalah gambaran kalian untuk nilai di raport. Nah, jadi saya tekankan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau
nilai yang bagus, misalkan kalian harus harus semangat belajar, harus sesuai indikator indikator yang baik. Nah, jadi saya tekankan juga, jadi ini bukan hanya mainan atau bercandaan saja begitu, atau hal-hal yang permainan saja. Jadi ini adalah nilai yang benar-benar yang menjadi penilaian kalian untuk di rapot. Nah, seperti itu saya tekankan. Jadi secara tidak langsung siswa itu sedikit takut. Nah, sedikit takut dan melaksanakan dengan baik gitu. Nah, jadi alhamdulillah. Ya, lanjut admin. Nah, di sini mungkin gambar tadi sudah bisa dilihat. Itu adalah hasil dari saya melakukan penelitian. Mohon maaf, di sini belum saya sebenarnya saya sebelumnya saya cari bagaimana metode, apakah sticky point ini metodenya sudah ada gitu. Nah, jadi saya searching di Google, ternyata belum ada. Mungkin ini sesuatu yang bisa dikembangkan. Nah, jadi silahkan kepada Bapak Ibu ingin mengembangkan, silahkan. Saya ikhlas, apalagi saya sangat senang sekali apabila ada Ibu Bapak ingin mengembangkan metode ini. Nah, jadi mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat, bisa lebih dikembangkan dengan baik, jadi bisa diterapkan dengan baik juga. Nah, jadi mungkin saya nanti bisa melihat penerapannya, mungkin bisa melihat bagaimana motor. Nah, jadi mungkin selanjutnya admin. Nah, di sini secara singkat hasil yang saya peroleh pada waktu penelitian itu, pertama siswa menjadi lebih semangat. Nah, alhamdulillah semangat siswa untuk belajar ketika saya mengajar, mereka sangat antusias sekali. Nah, karena saya mungkin mereka menemukan hal yang baru. Nah, jadi pada waktu belajar itu karena hal yang baru mungkin lebih semangat. Setelah itu perilaku siswa lebih terarah. Nah, di sini seakan-akan siswa itu takut mereka melakukan hal-hal yang tercela karena kan digambarkan langsung melalui sticky point indikator negatif tadi. Kemudian siswa lebih konsisten dan fokus di kelas. Nah, jadi mereka lebih fokus karena ingin mendapatkan stiker yang bagus tadi, stiker yang bagus-bagus. Nah, kemudian minat belajar otomatis menjadi lebih tinggi dan alhamdulillah hasil belajar meningkat. Awal, pertemuan akhir dan berikutnya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sangat sesuatu yang menurut saya harus bisa dikembangkan atau mungkin bisa diterapkan di kelas, karena tidak hanya kita memperingatkan atau mengingatkan dengan ucapan, dengan apalagi dengan kita bisa kadang kelewatan emosi kan, saya juga misalkan memperingatkan siswa. Mungkin dengan adanya sticky point kita bisa mengurangi ucapan atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di kelas. Jadi bisa kita ungkapkan saja melalui sticky point. Mungkin mau ditambah lagi indikatornya silahkan. Nah, jadi bisa secara tidak langsung ini mengeluar keinginan unek-unek kita, kan kadang kita di kelas hal-hal yang siswa yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kan kadang membuat kita
sedikit emosi. Nah, jadi mungkin dengan adanya sticky point ini kita bisa mengurangi hal-hal tersebut. Nah, jadi bisa diterapkan dengan baik. Mungkin mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya. Jadi sebenarnya sticky point ini juga saya kemarin terapkan di pembelajaran daring, di pembelajaran online. Namun laporannya saya share lewat grup. Nah, jadi di grup tersebut, jadi saya mungkin warna saja. Nah, bagi siswa yang bertanya, mungkin saya bulati nama saja, saya tulis misalkan Nasrullah aktif bertanya, mungkin saya beri tanda hijau, bulat hijau gitu aja. Jadi selesai pembelajaran, saya tampilkan bagaimana hasil dari sticky point tersebut. Nah, jadi secara tidak langsung mereka memiliki gambaran bagaimana perilaku saya ketika kegiatan belajar mengajar. Nah, seperti itu. Nah, dari situ mereka bisa mungkin merefleksikan diri. Nah, mudah-mudahan dari cara ini pengelolaan kelas kita bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi salah satunya juga tadi mengurangi mengurangi kita dalam berkata-kata. Nah, karena mungkin menurut saya kalau kita selalu mengucapkan kata apa-apa takutnya kita kelewatan. Nah, jadi mungkin siswa menjadi bosan atau siswa menjadi mungkin marah juga mungkin karena kita sering melontarkan kata-kata yang mungkin memperingati mereka. Nah, jadi dengan sticky point kita bisa mempersingkat segalanya. Nah, bisa lebih fokus lagi. Ya, mungkin sampai di sini. Mohon maaf, saya minta ridho minta rela. Mungkin banyak yang kekurangan yang saya lakukan. Mungkin minta maaf. Mungkin mudah-mudahan Ibu Bapak semua bisa memaklumi saya karena mungkin suara yang serak karena dalam kondisi tidak sehat. Jadi mohon doanya. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Bapak-Bapak atas perhatiannya. Saya sangat senang sekali dan terima kasih sekali atas perhatiannya kepada saya. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang Terima kasih Amin, atas amin, ya Rabbal alamin. informasinya, Bu. Terima kasih atas pengetahuannya. Terima kasih, Ibu.